Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti dugaan George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya karyawan diduga mengalami gangguan jiwa. Habibur Rahman mengingatkan pihak kepolisian agar tidak menjadikan alasan kejiwaan George untuk memaafkan perbuatan tersangka. Hal ini dikatakan Habibur Rahman kepada Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Habibur Rahman mengakui, tindakan George menganiaya seseorang memang di luar akal sehat. Namun, hal tersebut tiak lantas membuat George terbebas pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Ia juga meminta pihak kepolisian tidak mengistimewakan tersangka di tahanan. Dia menegaskan George harus diperlakukan sama seperti tahanan-tahanan lainnya. George merupakan tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti, Dwi Ayu Darmawati pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman merespons soal dugaan anak bos toko roti yang aniaya karyawan, George Sugama Halim, GSH, alami gangguan kejiwaan. Habibur Rahman mengingatkan Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali agar tak menjadikan alasan kejiwaan George untuk memaafkan perbuatan yang bersangkutan. Terkait kejiwaan pelaku, jangan sampai itu nanti diarahkan jadi alasan pemaaf, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Habibur Rahman mengakui, tindakan GSH menganiaya seseorang memang di luar akal sehat. Namun, lanjut dia, hal tersebut tidak lantas membuat GSH terbebas pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu memang gak masuk nalar. Tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggung jawab secara hukum Pak, ucapnya. Habibur Rahman juga meminta pihak kepolisian tidak mengistimewakan GSH di tahanan. Dia menegaskan GSH harus diperlakukan sama seperti tahanan-tahanan lainnya. Jadi kita minta tolong diperlakukan sebagaimana tahanan yang lain. Jangan ada keistimewaan apapun kepada orang ini. Minta tolong ya Pak, untuk dipastikan, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, anak pemilik toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, GSH, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di Hotel Anugerah, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dini hari. GSH merupakan terlapor kasus dugaan penganiayaan terhadap karyawati toko roti, Dwi Ayu Darmawati, DAT, pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Seusai dilakukan pemeriksaan, George ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Polisi menjerat George dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penganiayaan. Ia terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti, George Sugama Halim, mengaku sempat ditipu oleh pengacara yang menangani kasusnya. Bahkan, Ayu sampai menjual motor satu-satunya untuk menyewa pengacara. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa 17 Desember, Dwi Ayu menyebut pihak pelaku sempat mengirimkan pengacara untuknya. Pengacara tersebut mengatasnamakan diri dari LBH utusan Polda. Setelah itu, ibu korban mengganti pengacara. Menurut Dwi Ayu, pengacara kedua tersebut, jika ditanya mengenai kelanjutan kasus ini, selalu mengatakan sedang diproses, tanpa memberikan kejelasan sampai mana kasus tersebut. Bahkan pengacara itu selalu minta uang ketika datang ke rumahnya, sehingga ia dan ibunya terpaksa menjual motor satu-satunya. Selepas mengeluarkan biaya hasil menjual motor, pengacara tersebut tidak bisa dihubungi.
Hal senada juga diungkap oleh pengacara Dwi Ayu saat ini, Zainuddin. Dia mengatakan penyebab proses hukum terhadap kasus penganiayaan klien yang mandek selama 2 bulan sejak dilaporkan ke kepolisian pada 17 Oktober lalu, dikarenakan pengacara sebelumnya menghilang dan tidak bisa dihubungi. Saat didampingi oleh Zainuddin inilah, pihak korban baru mengetahui bahwa kasus penganiayaan oleh George telah naik ke penyidikan, sehingga berujung penangkapan dan penetapan tersangka terhadap George. Sebelumnya, George juga sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti yang diamankan yaitu patung, loyang kue, mesin EDC, dan juga kursi yang dilemparkan kepada korban. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal, permintaannya pengantar makanan ke kamar tidak dipenuhi oleh Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawainya. Balik ke 3 kantor polisi. Iya, Diantar siapa? teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya nggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti dugaan George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya tersebut gangguan jiwa. Habibur Rahman mengingatkan pihak kepolisian agar tidak menjadikan alasan kejiwaan George untuk memaafkan perbuatan tersangka. Hal tersebut dikatakan Habibur Rahman kepada Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Dilipali, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 17 Desember. Habibur Rahman mengakui tindakan George menganiaya seseorang memang di luar akal sehat. Namun hal tersebut tidak lantas membuat George terbebas pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dia juga meminta pihak kepolisian tidak mengistimewakan tersangka di tahanan. Ia menegaskan George harus diperlakukan sama seperti tahanan-tahanan lainnya. George merupakan tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti Dwi Ayu Darmawati pada 17 Oktober lalu. Nah, ini yang mempengaruhi
bayi ini ya yang terpenting status kejiwaan. Jangan sampai ya ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dalih kesehatan misalnya ya, karena dia kan bisa beraktivitas artinya bisa bertanggung jawab secara hukum ya. Dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kami akan taruh bahkan di sekalian nanti akan hadir dalam persidangan ya memantau persidangan ini, dan kami akan koordinasi juga dengan kejaksaan dari Jakarta Timur untuk memastikan pelaku dituntut berat. Segera itu berulang yang tadi ya jiwanya ya. Dan kita juga jamin ya ini Bayu tidak diganggu. Kalau kemarin tadi ada misalnya di soal pengacara dari Polda dan sebagainya, itu juga akan cari siapa orang-orang itu. Begitu Pak Pak Kapung ya.